Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik, yang tidak pernah sekejap pun kecuali melakukan kebaikan bagi segala-galanya. Tidak pernah ada sekejap saja Allah berbuat jelek kepada hambanya. Yang buruk adalah hambanya menzolimi dirinya sendiri. Siapapun yang meyakini Allah maha baik, dia akan menyikapi ujian hidup ini pasti dengan kesabaran. Kita simak uraian dari Imam Ibnu Athaillah 115. Bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 115. Sebentar, ini tolong digeser ke sini Bapak-bapak, ikhwan, santri. Silakan ibu-ibu ikhwan boleh nyaman. bergeser. Mungkin ibu-ibu lebih nyaman kalau bapak-bapaknya lebih maju, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Liyukhaffif alamal bala'i 'alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdaru huwalladhi 'awwadaka husnal ikhtiyari. Seharusnya terasa ringan kepedihan bala yang menimpa kepadamu karena engkau mengetahui bahwa Allah yang menguji kepadamu, maka Allah yang menimpakan kepadamu takdirnya itu, dan Dia pula yang telah biasa memberi kepadamu sebaik-baik apa yang dipilihkan untukmu. Seharusnya terasa ringan bala musibah yang menimpa kepadamu karena engkau mengetahui bahwa bala ini Allah menguji padamu, dan yang menguji ini adalah Allah, Tuhan kita, yang setiap waktu memberikan kebaikan kepada kita. Maka pada bala ini pun adalah dipilihkan oleh Allah sebaik-baik takdir, walaupun mungkin nafsu kita tidak menyukainya. Pada umumnya kita ingin uang banyak, kedudukan tinggi, dihormati, populer, serba mudah, dikagumi orang. Ya, kita menginginkan serba yang kita anggap baik. Tapi di sisi Allah yang maha tahu segalanya, belum tentu hal tersebut baik bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau tidak menyukai padahal baik menurut Allah. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya kita akan termasuk ahli sabar kalau kita selalu menafakuri bahwa selama ini kita ini diurus oleh Allah
dengan baik. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk untuk kita. Tidak ada. Sekejap saja tidak ada. Jadi kalaupun Allah memberikan ujian kepada kita, pasti ini pun baik. Nah, keyakinan ini membuat kita lebih ringan menghadapi hidup ini. Karena beratnya ujian itu kalau kita tidak ridho, tidak mau menerima. Kenapa kita tidak menerima? Karena menganggap ini tidak cocok dan buruk menurut kita. Allah yang menciptakan kita sangat tahu keadaan kita, batasan-batasannya lebih tahu bahkan dari kita sendiri. Allah tahu kadar iman kita, kadar intelektual kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu segala keinginan kita, baik terucap maupun tidak terucap. Allah tahu apa yang dipikirkan oleh kita, Allah tahu apa yang terlintas di hati kita, dan Allah sangat tahu apa yang membahayakan kita, apa yang baik untuk kita. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Kita menganggap baik itu biasanya sesuai dengan nafsu kita. Kita merasa banyak uang itu baik. Kita merasa kalau dipuji-puji orang itu sukses. Kalau karir melesat itu dianggap sukses. Padahal di sana peluang ujub, peluang sombong, peluang dengki kepada yang lain. Maka bagi kita tidak ribet dalam hidup ini. Kita tidak usah mengasosiasikan kesuksesan dengan casing duniawi. Sukses bagi kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang sukses itu adalah yang makin kuat imannya dan makin melimpah amal solehnya. Dah, itu. Rezeki bereslah, tidak akan kemana-mana, tidak ada yang ketukar. Apa yang untuk saya tidak akan ke teman-teman sekalian, apa yang untuk teman-teman juga tidak akan ke saya. Tapi jadi amal soleh atau tidak, nah itu pekerjaan kita. Rezeki sudah beres pembagiannya, tinggal jadi amal soleh atau tidak. Apakah kita berinteraksi dengan rezeki meningkatkan iman atau melemahkan iman? Apakah kita berinteraksi dengan rezeki jadi amal soleh atau jadi dosa? Itu jadi lebih simpel otak ini, ya. Nah, kita lihat sebuah hadis Rasulullah SAW tentang mayusibu muslima, tentang musibah. Ada, sebentar hadirin. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasabin, capek. Kita maunya mah seger terus ya, fit, nggak ada capeknya. Kita maunya sebentar saya carikan dalilnya ya, maaf. Kita maunya tidak ada capeknya, dan capek menganggap sesuatu beban. Padahal capek itu bagian dari nikmat. Mayusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah muslim ditimpa letih, lelah. Ini bagian dari nikmat letih itu hadirin. Kalau tidak kita jadi robot. Pada saat kita capek sekali, kalau kita capeknya dalam kebaikan,
maka capek itu penggugur dosa. Tidak usah kita acting mengharapkan orang lain tahu kita pejuang yang berat, tidak perlu. Capek jualan, capek bekerja, capek ngurus anak, capek berkhidmat ke suami, capek mencari nafkah, capek bekerja, capek belajar, itu bagian dari cara Allah menggugurkan dosa. Kan dalilnya seperti itu, mayusibu muslimah, tidaklah menimpa seorang muslim min nasobin, capek, wala wasobin, sakit, berbagai penyakit yang terus menerus terus menimpa, wala hammin, cemas, galau dengan yang belum terjadi, wala husnin, sedih, pilu dengan yang sudah terjadi, wala azan, gangguan-gangguan yang menyakitkan perasaan, dihina, difitnah, dikucilkan, dipermalukan, dibuli, wala ghamin, kesusahan-kesusahan, hatta syaukati yusyakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha, kecuali dengannya Allah menghapuskan khotoyah, kesalahan-kesalahannya. Sekali lagi ada berapa? Ada 6 nih. 1, capek, bagian dari nikmat tuh. Jadi yang kedua, sakit, berbagai jenis penyakit. Yang ketiga, cemas, galau dengan yang belum terjadi. Yang keempat, sedih, pilu dengan yang sudah terjadi. Yang kelima, diganggu oleh orang-orang yang menyakiti kita, ya biasanya keperasaan. Dan yang keenam, ghamin, kesusahan-susahan. Nyari nafkah susah, bayar hutang susah, nyekolahkan anak susah, bayar cicilan susah, bayar kontrakan, pokoknya serba susah. Bahkan tertusuk duri sekalipun, kecuali Allah menggugurkan dosanya, menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Maaf, ini ada saudara kita yang tunarungu hadir di sini. Adakah? Terima kasih, saya dengar saudara kita yang tunarungu ada? Ada? Masya Allah, ya tidak apa-apa. Terima kasih. Jadi kita akan aktifkan kembali kajian Kamis, malam Jumat, dan khutbah Jumat juga dengan yang bisa bahasa isyarat, supaya saudara kita bisa mendapatkan manfaat. Jadi kalau sudah capek, ya sudah, tidak usah diposting, tidak usah keluh kesah, tidak usah pamer, merasa paling capek sedunia. Padahal Allah membuat kita capek karena Allah menggugurkan dosa kita. Jangan sampai didagangkan capeknya kita untuk penambah simpati orang ke kita. Tidak perlu. Capek, nikmati saja. Jangan, capek nih, kerja tuh capek, ngantor capek, ya sudah, nggak usah kerja. Capek ngurus anak 5, sebutkan, apa gunanya? Orang ada yang nangis-nangis ingin punya anak, dikasih 5 capek lagi. Ya dan yang kate enggak 5. Kalau Allah ngasihnya segitu berarti pahalanya luar biasa. Jadi pemimpin tidak boleh mengatakan saya capek memimpin kalian, turun. Capek tidak boleh didagangkan untuk membuat orang jadi simpati ke kita. Capek itu nikmat dari Allah, digugurkan dosa. Sakit mulai dari kepala, pundak, lutut, kaki, kepala pusing, hidung mampet, mata jangar, telinga mendengung, sariawan, gigi, gusi bengkak, susah nelen, apapun
sakit yang ada pada kita itu pasti menjadi kebaikan kalau disikapi dengan benar. Allah tahu kita ingin sehat, kita ingin fit, kita ingin ya sehat terus. Tapi di sana ada ujub, ada ria, ada maksiat. Sehat itu kalau tidak pakai iman, peluang maksiatnya lebih banyak. Benar? Tidak usah ingin sakit. Tapi kalau diberi sakit, ridho, terima. Tidak usah keluh kesah. Ini pasti baik. Ini yang ngizinkan kita sakit itu yang maha baik. Tahu kita ingin sehat, tahu kita berusaha sehat. Tapi toh diberi sakit, ada penggugur dosa di sana. Sariawan, enggak sariawan, baceo, ngomong terus. Halang-halangi oleh Allah supaya tidak maksiat mulutnya. Makanya kalau sakit, ridho, tidak usah komplain. Apapun jenis sakitnya pasti dengan izin Allah, pasti sudah diukur oleh Allah pas. Tapi dari mana biayanya? Kalau kita ridho, kita sabar, kita istighfar, ada jalannya nanti rezekinya. Ada rezekinya, jangan risau. Asal kita pasrahkan ke Allah, terima. Ingat ilmu benjol, kalau jidat kena genteng bagaimana? Benjol, tidak boleh mengatakan saya tidak terima, karena sudah ada tanda terimanya. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, dan gepuk. Ya, maju terus. Hei, para lelaki, jangan dagang penderitaan, ya, jangan cari simpati orang ketika sakit. Nikmati, tidak usah berkeluh kesah. Sesakit apapun sudah diukur oleh Allah. Allah tahu ambang sakit kita tuh. Karena yang menciptakan ambang sakit juga kita. Biayanya yang bakal keluar Allah sudah tahu. Sebelum rumah sakit menulis tagihan, Allah sudah tahu berapa biaya yang bakal keluar. Jalani saja, berbaik sangka kepada Allah. Biasanya kalau orang sakit yang pertama dipikir itu justru obat, dokter, rumah sakit. Jangan, kalau sakit yang dipikir pertama adalah Allah, pemilik tubuh ini, yang mengizinkan virus, bakteri berbuat sesuatu di tubuh kita. Kita sakit penyebabnya karena Allah mengizinkan kita sakit. Ini virus banyak di sini sama. Tapi yang nanti harus sakit, dia sakit. Makanya kalau pertama kali sakit, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Baru sesudah itu kita istighfar, minta ampun. Jadi udah dibuat sakit, kemudian kita benar-benar minta ampun, itu mempercepat pertolongan Allah untuk mendatangkan kesembuhan. Kalau kita tidak istighfar, ya seperti kaca kotor, lama-lama bersih, tapi prosesnya beda dengan yang dibersihkan. Makin kuat istighfarnya, makin cepat terhapus dosanya, insya Allah makin cepat disembuhkan. Gimana? Di sini ada nih yang sakit, tidak mau ke rumah sakit karena anaknya juga diopname, takut berat sakitnya dan takut bayarnya mahal. Tapi kalau Allah mau, ada seseorang yang ayo harus masukkan ke rumah sakit. Ke rumah sakit nggak ada biaya untuk ini, ada yang membiayainya. Sekarang sudah sembuh, semuanya diatur Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah. Yang ketiga apa? Hammin, cemas. Kita pasti memikirkan yang akan datang. Ada yang stres sekali mikir yang akan datang. Padahal apa? Padahal belum tentu panjang umur. Justru itu yang saya cemaskan, tidak panjang umur. Padahal belum meninggal.
Kita cemas mikirkan kontrakan hampir habis, biaya sekolah anak, biaya untuk kehidupan. Hadirin, apapun yang belum terjadi itu gaib bagi kita. Itu adalah gaib. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa memastikan. Tapi Allah Maha tahu. Apapun yang belum terjadi, baik nikmat maupun musibah, semuanya dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau kita sedang cemas, stres mikirkan yang akan datang, lebih baik doa, karena doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. La yarudu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak bala selain doa. Antara bala dengan doa itu bertanding kuat-kuat yang mana. Daripada kita capek mikir, mendingan banyak doa saja. Apa yang kita cemaskan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita inginkan, doa. Doa lebih berarti daripada mikir terus-menerus tanpa doa. Lalu sesudah doa bagaimana? Pasrahkan ke Allah. Mau diapain? Belum terjadi. Berapa banyak kita menderita terhadap sesuatu yang belum terjadi, dan ketika dilewati ternyata tidak cocok dengan karangan kita. Kita udah sengsara, tahu-tahu pas dilewati tidak sedramatis pikiran kita. Udah, jangan ribet terhadap yang belum ada. Mau tahu rahasianya supaya yang akan datang baik-baik saja? Kalau tidak mau, tidak apa-apa, lebih ringan bagi saya. Mau tahu? Saudara emosi jawabnya. Yang akan datang itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Nanti malam, besok, Allah sudah tahu apapun yang kita perlukan, yang kita inginkan, yang kita khawatirkan. Gimana nih, saya ini sekarang semester 2, kira-kira nanti saya dapat kerjaan tidak ya? Jauh-jauh amat, semester 2 aja belum beres, mikirin pekerjaan sesudah lulus. Kuliah aja yang benar, syukuri takdir kuliah ini, syukuri. Besok lusa gimana? Kalau sekarang disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Makanya kalau kita cemas kepada yang akan datang, caranya sederhana. Caranya adalah saat ini, di kesempatan ini, penuhi dengan amal yang disukai Allah. Udah gitu aja. Sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, tambah sholat sunnah, zikirnya sempurnakan. Bisa senyum, senyum, bisa nolong orang, tolong, bisa berbagi ilmu, bagi ilmu, bisa membahagiakan orang, bahagiakan, bisa ngerapi pokoknya tiap detik ketika Allah membuka ladang amal, lakukan. Ada yang minta tolong dong pijet kaki saya ini agak sakit, pijet kalau bisa, tapi jangan sampai mijet lalu dia nggak bisa jalan. Aduh, saya nggak bisa mijetnya, tapi ada teman saya ahli pijet, tolong pijetin biar dari saya ongkosnya. Itu juga ladang amal. Pokoknya jangan sia-sia nyeklek pulpen ya. Kasihan pulpen nanti. Kalau kita takdirnya jadi pulpen pasti dendam ya. Setiap gerakan pasti diperhitungkan, ada hisabnya di akhirat. Tidak boleh kita melakukan kesia-siaan, apalagi kemaksiatan. Karena kalau kita mengisi dengan dosa, itu besok balik ke kita itu dosa. Sekarang kita nyakiti orang, tunggu besok lusa. Sekarang kita ngebully orang, tunggu. Demi Allah tidak akan lepas. Setiap kali kita menghina, bakal balik ke kita. Setiap kali kita memfitnah, balik ke kita. Setiap kali kita ngambil hak orang, balik. Jadi kita tuh nabung keburukan tuh, lihat besok lusa tuh sudah teruntai bala bencana,
kalau tidak segera tobat. Kalau kita mengisi waktu kita dengan maksiat, kita buka HP, kita lihat tontonan tayangan maksiat, orang yang terbuka auratnya, dilihat, demi Allah tayangan itu akan mengundang masalah. Karena itu maksiat. Kita gunakan waktu untuk maksiat, nafsu suka melihatnya. Tapi ketika Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, langsung di skip. Dilihat itu oleh Allah. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak disaksikan Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di langit di bumi maupun di langit. Semua perbuatan kita pasti balik ke kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jangan risau dengan apapun yang Allah tetapkan besok lusa. Risaulah saat ini kita tidak mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Tenang, adik-adik tenang, jangan risau tentang rezeki, jangan risau tentang karir, jangan risau tentang keinginan dan yang membahayakan, risaulah saat ini. Makanya kalau kita cemas dengan yang akan datang, segera padatkan waktu kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Dan itu enak. Jadi kita pelit sekali, pelit waktu kita digunakan untuk yang tidak bernilai. Kalau mau bicara, bicara yang baik. Kalau ketemu orang, hormati. Lihat orang susah, bahagiakan. Pokoknya produktif saja. Dan kita lakukan dengan niat mensyukuri nikmat waktu yang Allah berikan. Nah itu kuncinya. Jadi tidak usah galau. Boleh kita berpikir yang akan datang, harus. Boleh kita persiapkan untuk yang akan datang, silakan. Tapi kuncinya adalah tetap diisi tidak hari ini dengan kebaikan. Maka maaf-maaf saja, hati-hati ya yang berbuat jelek, maksiat. Dengar ini sumpahnya ya, Al-Isra ayat 7. Demi Allah tidak ada satupun kemaksiatan, kezoliman, perbuatan buruk, kecuali pasti balik ke kita. Pasti itu, tidak akan tertukar. Kecuali segera tobat. Makanya tidak ada yang mengancam hidup kita, mengancam kebahagiaan kita selain zolamtu nafsi. Kita dizolimin orang gak bahaya, tapi kita zolim ke orang pasti bahaya. Ini penting, karena ada yang nanya kenapa ya kok hidup saya itu ruwet terus, banyak terus masalah. Ya semua diundang oleh kelakuannya sendiri. Kita menghina orang, itu pasti. Mungkin yang dihinanya tidak berani kepada kita. Tapi doanya itu, ya Allah ini orang zolim sekali ke saya tidak berani. Tolong balaskan. Bisa dibalas. Sing mencret, mencret. Sing dililit hutang, dililit. Banyak doa orang yang teraniaya, yang kita merasa berjaya di atasnya, padahal doanya itu menjadi bencana bagi kita. Maka yang paling aman udahlah, jangan zolim. Itu yang keberapa? Ya hitung sendirilah ya. Yang gelisah, yang pertama apa? Capek, karunia Allah. Tuh yang kedua, sakit. Yang ketiga, cemas. Yang keempat, sedih yang lalu sudah berlalu. Jangan suka nyiksa diri. Sudah selesai, yang lalu itu sudah selesai. Tinggal ridho dan tobat. Tidak boleh mengungkit-ungkit yang lalu. Mau bahagia bu? Mau bahagia? Mau tahu rahasianya? Jangan ngungkit-ngungkit yang bikin sengsara. Mau ngapain mikirin kejelekan suami? Pertama udah jeles, udah jeles lagi. Udah, astagfirullahaladzim. Mau ngapain? Ya suami saya pada waktu dia SMA punya pacar. Mau ngapain? Sekarang udah sama-sama nenek kakek.
cerita SMA, udah selesai itu. Tapi dulu suami saya pernah mengkhianati saya. Tahun berapa? Tahun ke-5 pernikahan. Sekarang tahun ke-berapa? Tahun ke-48. Udah selesai itu. Udah jauh. Udah episodenya begitu. Udah qadarullah. Udah tertulis bahwa ujiannya seperti itu. Memang ada dalilnya, ada. Surat Al-Hadid ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kalian tidak terlalu sedih dengan yang luput darimu, dengan yang tidak cocok. Udah tertulis begitu. Dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Dah, ibu-ibu, jangan suka ngungkit-ngungkit yang lalu, ya. Bu, ibu mau bahagia? Ya udah, yang diungkit yang bikin bahagia saja. Kenapa yang nggak enak dipikir-pikir? Yang lalu sudah selesai. Tinggal terima, ini memang episode yang harus saya jalani. Kalau tidak enak, tobat. Kalau ingat yang akan datang, doa, pasrahkan. Isi waktu ini dengan sebaik-baiknya. Udah, jangan suka ribet dengan yang lalu, ya. Lalu yang ke berapa? 5, adzan. Gangguan-gangguan yang bisa menyakitkan. Bekal terjadi orang tidak suka ke kita. Sebaik apapun diri kita, akan ada orang yang tidak suka ke kita. Nabi Muhammad SAW sempurna, segala-galanya, tetap ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang memfitnah, ada yang memusuhi, ada yang memerangi, bahkan mengusir. Tidak apa-apa, konsisten saja, karena semua itu memang penggugur dosa kita. Kehidupan yang paling melelahkan adalah ingin disukai semua orang. Mustahil, mustahil. Kita tidak usah berlelah-lelah agar orang suka ke kita. Tidak perlu. Kita tidak perlu ingin dikagumi orang. Kita tidak perlu ingin orang terkesima. Enggak ada perlunya, enggak ada perlunya. Kita perlu disukai Allah, dan Allah yang membulak-balik hati orang. Tidak akan semua orang suka ke kita. Biasa saja. Tidak ada masalah. Orang tidak suka ke kita itu bukan masalah kita. Kita tidak suka ke orang lain itu masalah kita. Kalau ada orang yang tidak suka ke kita, kita tinggal evaluasi diri. Perbaiki diri. Jangan dendam. Jangan sakit hati. Jangan marah. Ingat ciri orang takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau ada orang yang tidak suka kepada kita, sudah enggak usah marah. Enggak bahaya. Yang bahaya adalah kita benci ke orang lain. Lalu bagaimana tentang dia? Maafkan, maafkan. Itu perintah Allah. Lalu bagaimana? Berbuat baik. Itu mah susah. Enggak usah kalau enggak mau, ya. Kalau mau, ini rumusnya. Menjadi ahli takwa. Orang yang sebel ke kita tidak akan merugikan kita setitik pun juga. Kalau Allah menetapkan sesuatu untuk kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Rezeki kita, kemuliaan kita tidak bisa dirusak oleh orang lain. Yang merusak diri kita adalah zalamtu nafsi. Yang merusak kehidupan kita adalah perbuatan buruk kita. Orang-orang yang menghina, memfitnah, ngejelek-jelekin, itu bagian penggugur dosa kita. Tapi jangan disalahgunakan, karena ada seorang suami
yang istrinya tuh sangat pemarah. Asalnya suami ini stres. Wah ibu kalau marah begini saya mau nyari lagi. Apa? Kamu gue gampar. Gak jadi. Lalu kalau gitu kita pisah. Oh ya apa siapa bisa berani? Langkahi dulu mayatku. Gak berani. Akhirnya dengar ceramah bahwa kalau ada orang yang menyakiti berguguran dosa langsung ceria. Oh, ditanya oleh temannya, kenapa bapak biasanya suntuk sekarang ceria? Ya saya bersyukur. Emang kenapa? Cita-cita ya saya cita-cita ingin masuk surga, ada bidadari, tapi susah kalau ngandelin amal. Sekarang ada penggugur dosa. Gimana bapak bisa sabar? Ya setiap kali istri marah kan berarti dosa saya gugur. Terus aja saya biarin dia marah supaya saya habis dosanya, terus pahala dia dioper ke saya. Nah saya kan insya Allah mudah-mudahan ke surga dapat bidadari nanti. Apa-apalah di dunia si itu yang wah ini zolim hadirin. Nyebut si itu. Jadi memanfaatkan, tidak boleh begitu. Ada ulama yang juga disakiti, beliau tidak membalas. Bagaimana mungkin saya harus membalas menyakiti sedangkan orang ini sudah menjadi jalan dosa saya gugur. Kenapa saya harus marah kepada beliau? Beliau malah sudah jadi jalan ampunan Allah untuk saya. Sudah lebih baik saya doakan kebaikan. Wal 'afina 'anin nas, maafkan. Bu, mau ngapain mikirin tetangga? Mau ngapain mikirin segala kesalahan orang lain? Gak ada yang bahaya. Yang bahaya itu, yang pasti bahaya adalah dosa dan kesalahan kita yang tidak ditaubatin. Sabar ya, kalau ada yang sebel ke kita, kita evaluasi diri saja. Jangan sibuk bela diri, lebih baik sibuk perbaiki diri. Sebaik-baik jawaban untuk orang yang menghina dan memfitnah kita adalah PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Jangan kemakan hati kita. Tuhan kita adalah Allah, bukan orang-orang yang menghina kita. Silakan saja, silakan saja. Kita sakit hati karena kita berharap dari Dia. Kalau kita nggak berharap apa-apa, tidak sakit hati. Dan orang yang menghina kita tidak akan mengurangi apa yang Allah tetapkan kepada kita. Tapi gara-gara saya dihina, kecil lah. Penghinaan orang kepada kita itu cetek dibanding kehinaan yang asli. Yang ke-6, ghamin, kesusahan-kesusahan. Jadi penghinaan orang yang ngeganggu kita itu bagian dari karunia. Tidak usah ingin, tapi kalau ada penggugur dosa. Jangan aneh. Lalu akan ada susah. Aduh ini susah, nyekolahin anak susah kesana sini, cari kerjaan susah, cari kontrakan susah, ini susah itu juga bagian dari penggugur dosa. Jalani saja. Melamar kerja sudah 30 tempat ngelamar, fotokopi belum ada, jalani saja. Tapi uang tabungan habis, jalani saja tanpa harus keluh kesah. Ya. Sekarang dagang lagi susah pembeli, gak apa-apa, nanti ada waktunya rezeki itu. Tapi dulu sebelum Covid udah gak usah ngomong dulu segitu, sekarang segini. Coba kalau gak Covid, gimana gak Covid? Udah Covidnya. Coba kalau ini, jangan, udah lanjutkan aja hidup ini. Gak usah rewel, gak usah berkeluh kesah, jalanin saja. Karena kesusahan itu bagian dari penggugur dosa dan kesalahan kita. Nanti ada waktunya kok semuanya ya. Tidak harus semuanya serba sesuai keinginan, enggak harus. Belum tentu baik. Justru yang lancar-lancar, dipuji, dihormati, dikagumi, lebih mudah sombongnya, lebih mudah ujubnya. Ada seorang ustadz yang belajar bahasa Arab susah aja. Kemudian nanya ke gurunya, ya kalau kamu langsung semua bisa, besar kemungkinan jadi ujub. Udah sengaja dikurangi kemampuan beberapa hal supaya susah ujubnya.
hatta syaukati yusyakuha, ibu lagi pasang kerudung, cep ke sini. Nah, itu pun penggugur dosa. Lagi buka jendela, angin ke sini. Penggugur dosa. Makan pecel lele, nancep di sini. Alhamdulillah cuman satu duri yang nancepnya. Ini kemarin lagi haji, udah mau olahraga senang-senang, ada duri sedikit sekali ujungnya nancep di sini. Sakit itu. Bahasa Sundanya kasura ya. Betapa latihan ini itu olahraga push up dan sebagainya, oleh duri kecil aja susah itu ngeluarkannya. Allah mudah saja. Nggak ada yang gagah, tidak ada yang hebat di dunia, tidak ada yang terlatih aslinya, tidak. Kita berlatih itu amal soleh, tapi tidak bisa menghalangi kalau Allah mau menakdirkan sesuatu untuk kita. Makanya hati-hati nih, yang diberi kemampuan oleh Allah, keterampilan, keahlian, nggak ada hebat, jangan ujub, sekejap saja bisa. Sekejap saja bisa terjadi. Jago bela diri, jago angkat besi, tinggal lepas satu dan ninggang kepalanya sendiri, bisa. Ini ibu-ibu dari mana tadi? Dari Surabaya. Oh, belum pulang juga, Bu? Bukan itu pertanyaan. Alhamdulillah ibu betah. Astagfirullah. Saya mohon maaf. Aduh, sekali keluar kata-kata ini sudah keburu keluar. Alhamdulillah ibu betah ya. Sampai kapan? Sama itu juga ya. Dari Surabaya. Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di jalan. Tapi Allah tahu apapun yang akan terjadi. Ibu sekuat tenaga doa, sedekah, isi selama perjalanan dengan kebaikan dan pasrahkan ke Allah. Insya Allah diberikan yang terbaik karena ibu mensyukuri waktu. Ya, Aisyah Purwogondo di mana? Purwokerto mungkin. Ibu maunya apa? Purwogondo, sok, saya setuju. Ya ibu bahagia. MT Anissa Bekasi mana? Alhamdulillah, terima kasih. MT Al-Khonsa Bogor, alhamdulillah, terima kasih. Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan nanti, maka jangan centil ya. Jangan ribut aja, jangan sibuk oleh-oleh dan makanan. Kalau ada yang mabok, ada yang itu nggak usah diremehkan. Beliau tidak pengen mabok, tapi lagi digugurkan dosanya. Jangan aneh, yang berangkat ke sini parfum segala kecium, pulang PPO segala, udah nggak ada masalah. Ada yang sudah begitu? Sudah, nggak boleh merendahkan, tidak boleh menghina, ya, karena itu bagian dari penggugur dosa. Datang pakai bedak, pulang jadi camoho karena muntah, ya sudah nggak apa-apa, itu penggugur dosa. Ada yang sudah muntah belum? Jangan nyebut belum, berarti mau itu. Ya doa ke Allah supaya dikuatkan ya. Alhamdulillah sudah jadi nikmat dari Allah tuh tidak harus selalu yang cocok dengan keinginan kita. Di dalam capek, sakit, sedih, cemas, diganggu orang, serba susah, itu pun kalau dijalani dengan penuh kesabaran, di sana ada dosa yang digugurkan, yang tidak gugur karena kurangnya istighfar. Makanya kalau kita pengen sedikit kepahitannya, banyak istighfar supaya tidak perlu digugurkan oleh kepahitan. Ada pertanyaan? Tidak ya? Alhamdulillah. Mau nanya dek, silakan Ustaz. Yang tunarungu adakah? Sebelah mana yang nerjemahkannya? Ya, mencari yang tidak ketahuan agak susah. Silakan dek. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya, mau minta doanya dan ya, untuk kesembuhan nenek saya sedang sakit ya, sudah 1 bulan. Siapa? Nenek. Ya, sedang sakit 1 bulan, dan melihat kondisi sakit beliau, saya jadi kasihan juga gitu ya, kasihan. Dan
yang merawatnya juga kasihan. Cuman ya sebagaimana tadi yang sampaikan bahwa itu adalah izin Allah dan pasti yang terbaik. Yang ingin ditanyakan, apa yang sebaiknya saya lakukan dan doa terbaik apa yang sebaiknya dipanjatkan, seperti itu. Hatur nuhun. Kalau kita kasihan ke nenek, yang jaga kasihan, ada yang lebih kasihan lagi ke nenek, penciptanya. Allah punya cara sendiri untuk menyelamatkan nenek. Ya, kita sempurnakan ikhtiar, doa kesembuhan juga tidak ada masalah. Apakah nanti sesudah itu Allah menakdirkan yang terbaik, apakah itu adalah wewenang Allah yang Maha Kuasa. Tugas kita sempurnakan saja ikhtiar kita. Tidak usah mendahului, kelihatannya mungkin akan lebih bahagia nenek. Belum tentu, ya. Karena bahagia dalam pandangan kita belum tentu yang terbaik dalam pandangan Allah. Mungkin Allah akan menggugurkan dosa sampai habis sekali dengan sakit ini. Juga menggugurkan dosa orang-orang yang menjaganya. Kan ngurus, capek, kurang tidur. Itu pun bagian dari pengguguran dosa. Maka mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diberikan yang terbaik. Ya Rabbana tidbil ba'sya washfiha anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yugadiru saqoma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sempurnakan ya deh, berbaik sangka kepada Allah. Kita kasihan ke nenek, yang jaga kasihan ke nenek, Allah lebih kasihan lagi. Allah punya cara terbaik untuk menyelamatkan hambanya. Insya Allah, kalau menurut kita menderita, tapi kalau Allah membuat hatinya lapang, tidak menderita. Terakhir, ada pertanyaan dari tamu kah? Ada ya, biasanya tamu yang nanya, tamunya bijaksana ya. Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Lanjut. Bagaimana caranya kita mengutarakan sesuatu, misalnya kita nggak enakan, ada orang misal minta minjam duit, karena duit kita sedikit gitu kan, karena nggak enakan, nggak tega, jadinya susah juga diri kitanya. Tapi kan dikatakan tadi sebelumnya, kalau kita berucap itu harus mikir-mikir takut nyakitin orang, karena nggak enakan itu takut jadinya nyakitin orang. Itu bagaimana Ustaz? Jadi nggak usah ngomong, Pak, kasih pinjam aja ya. Kan masalahnya bukan nunggu omongan kita, nunggu duitnya ya. Maaf ya dek, orang mau pinjam uang ke kita, terus kita nggak enak perasaan, nggak usah ngomong nih itu. Justru masalahnya duitnya nggak ada, bicaranya lempang-lempang saja. Kang, ya bukan tidak ada sama sekali, tapi untuk memenuhi pinjaman sepertinya saya belum bisa. Allah mengetahui ikhtiar akang, mudah-mudahan ada jalan lain. Gitu. Selalu kembalikan ke Allah. Jangan mengatakan saya juga tidak punya sama sekali, tapi bohong karena punya. Ya, jangan, saya belum bisa meminjamkan seperti yang diharapkan. Saya mohon maaf. Paling bisa bantu doa. Nah, tapi harus asli ngedoanya. Misalkan itu pergi, kita ngedoa diam-diam, sembunyi-sembunyi. Tidak usah dikasih tahu. Barusan sudah saya ngasih doa, jadi tumpul. Ya Allah, Engkau tahu ini ladang amal, tapi saya belum bisa, belum cukup. Bukakan. Tolong, tidak pernah rugi mendoakan kebaikan. Ini mengingatkan sekali lagi karena tamunya baru ya, jangan sampai pilpres mengotori hati dan jadi dosa. Ya Bu, jangan ribeh dengan pilpres. Satu, ibu belum tentu panjang umur. Siapa tahu bulan Januari kita meninggal, berarti nggak sempat. Yang kedua, presidennya bukan suami ibu, ya kan? Nggak usah ribet. Yang ketiga, ingat baik-baik ya, Tuhan kita tuh Allah, bukan presiden. Jangan lakukan segala-galanya demi presiden. Yang keempat, presiden itu bukan tanda kesuksesan, tapi tanda ujian yang sangat besar. Pasti berakhir jabatan itu, pasti. Dan di akhirat pasti dituntut.
Makanya kita jangan sampai hidup ini seakan-akan kalau presiden yang ini akan begitu. Enggak, kita milih nanti, lihat mana yang kira-kira paling bisa amanah, yang paling takut ke Allah, yang bisa memberikan yang adil, lalu istiqoroh, bismillah, coblos, sudah selesai. Jangan ribet dengan pilihan orang lain. Bagaimana kalau pilihan saya ternyata enggak cocok? Tetap kita harus doakan kebaikan. Itu kandidatnya semuanya umat Islam. Yang menentukan nanti yang jadi itu adalah Allah. Nanti syariatnya lewat pilpres. Makanya jangan terlalu riweh dengan capres, terus ngebaca polling. Mau ngapain segala dibaca? Mending ngebaca polling dosa kita, ya. Nah, ya, tidak ada lagi ibu-ibu kecebong dan kampret. Sudah bersatu. Namanya kecepret, ya, sudah selesai. Jangan nanya milih yang enggak, udah kapok yang lalu-lalu, ya. Saya mah sekarang mending ngajak akur aja. Jangan kehabisan energi, saling melukai, saling mengotori hati, saling menyakiti. Enggak lah, dunia ini enggak worth it untuk membuat kita saling bermusuhan. Benar? Enggak lama, jabatan tuh enggak lama. Enak begitu dengarnya? Udah, gimana kalau suami saya pilihannya beda? Biarin, di akhirat nanti masing-masing tang. Udah, yang penting mah jadi amal soleh aja. Setuju? Jangan biarkan urusan tetek bengek polatak politik ngebusukkan hati, merusak akhlak, merusak silaturahim kita. Udah ganti-ganti dari dulu juga presiden, ya kan? Dan kita tetap aja, tetap apa? Jadi tua, ya kan? Dah, relax saja dunia ini mah, ya. Enak dengarnya? Masa saya ngomong yang nggak enak? Ada pertanyaan terakhir, Ibu? Terima kasih kalau tidak ada. Sekali lagi saya berterima kasih. Oh, bonus satu tuh, ya. Boleh mikrofonnya disiapkan? Ya, maaf. Mau berpolitik silahkan, tapi jangan pakai busuk hati dan akhlak yang jelek, ya. Nggak usah segala diomongin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Mau nanya, kalau ibu-ibu itu kebanyakan, pengajian itu kebanyakan dominasinya ibu-ibu, tapi kenapa di neraka kebanyakan perempuan? Atau ibu yang jawab, ya. Saya kan lelaki, Bu. Ibu yang ngaji. Gini, hadisnya sudah tahu belum? Saya bacakan hadisnya, ya. Saya bisa disangka mengada-ada nih. Ibu, beruntunglah ibu-ibu dimudahkan ikut pengajian, ya. Oh, ini hadisnya. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sangat kuat. Selesai sholat khusuf gerhana, Nabi SAW bersabda menceritakan tentang surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika sholat. Aku melihat neraka, Rasul bersabda, ya. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku melihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu sesuatu yang tidak berkenan, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Selesai hadisnya. Jadi banyaknya orang, terutama wanita, masuk neraka adalah
kufur terhadap kebaikan dan diantaranya kebaikan suaminya. Makanya ibu, tapi saya tuh ingin suami saya tuh ya ganteng, soleh, ahli ibadah, dermawan, uangnya banyak. Masalahnya kan yang seperti itu enggak mau sama ibu ya. Ibu harus nerima yang ada. Coba saya nanya ke tamu ini, Bu, Ibu, supaya ibu bahagia dan beruntung, jadi suami itu sebagai apa bagi ibu tuh? Jawab. Tinggal ngejawab ibu. Sebagai imam, kemarin Ramadan gagal ngimamin ya kan? Cuman ina atau ina, itu juga selesai. Sebagai apa? Ini yang Surabaya ini ngebocorin. Sebagai ladang amal, kebaikan suami disyukuri, ibu berpahala. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar dan membantu memperbaikinya, ibu juga dapat keberuntungan. Jadi suami itu ladang amal. Ibu bisa membulak-balik hati suami tidak? Tidak. Ibu pengen disayang suami? Ingin tidak? Gimana caranya? Dandan nggak ngepek. Masakan lebih enak di warung. Mau tahu rahasianya Bu, supaya suami ibu sayang ke ibu? Ibu jadi orang yang disayang Allah. Sibuk jadi istri yang baik, yang tidak menuhankan suami. Jangan terlalu cinta sama suami. Kalau terlalu cinta akan menuhankan suami dan Allah tidak akan suka. Suami ibu bukan segala-galanya untuk ibu. Tidak sedikit yang suaminya meninggal puluhan tahun, tapi istri yang ditinggalkannya tetap hidup. Rezekinya cukup, bahkan lebih dibanding ada suaminya dulu. Kenapa? Karena yang menjamin bukan suami, Allah. Ya Bu, nggak usah terlalu cinta sama suami ibu. Cinta boleh, terlalu tidak boleh. Ciri orang bekal menderita itu sangat banyak berharap dan takut kepada makhluk. Itu sumber penderitaan. Tenang saja Bu, berikan yang terbaik lillahi ta'ala. Nanti Allah yang ngebalikin hati suami. Gak bisa diakalin Bu. Lelaki, jawab. Jangan terlalu takut ke istri ya. Udah dengar belum ilmu singa? Mau saya ceritain lagi? Kayaknya banyak pelajar baru nih. Ada polisi nggak ngerti ya. Polisi dengerin. Udah dengar belum ceramah ilmu singa? Kemarin ceramah di Kopassus keluarin ilmu ini nih ya. Cocok sama polisi juga. Jadi gini, kalau manusia nikah itu orang pada datang terus ngedoain, ngasih kado, senang yang nikahnya. Tapi kalau singa nikah, binatang lain nggak boleh dekat, nggak boleh datang. Nah singa pas lagi nikah, kucing datang, singa marah. Pas mau dipukul, kata kucing, singa, saya harus ngomong sesuatu penting. Apa? Kata singa. Terus kucing berbisik, singa langsung pucat. Apa kata kucing? Singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Ngerti Meng? Ngerti nggak Pus? Udah jangan sombong ya. Ke kantor pakai seragam gagah, pulang ke rumah pakai seragam ucing. Di kantor segala dimarahin, pulang ke rumah sedang apa-apa. Mending jadi kucing aja daripada berantem ya kan. Singa lawan singa bahaya. Demi keamanan negara jadi kucing ya. Di rumah nggak apa-apa.
Udah jadi kemana-mana ceramahnya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jangan berburuk sangka ketika ada kejadian yang tidak cocok dengan keinginan kita, karena boleh jadi di sanalah kita mendapatkan nikmat yang tidak kita dapatkan dalam kelapangan. Maka tetaplah berbaik sangka kepada Allah, nikmati episode apapun dalam hidup ini. Kalau diberi nikmat bersyukur, kalau diberi ujian bersabar. Semua ada waktunya, ya. Tidak akan gagal, tidak akan dikecewakan orang-orang yang hidupnya penuh kesabaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang menakdirkan kami berkumpul di rumah-Mu ini. Berkahi majelis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir dan menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Ampuni ya Allah sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sehitam, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Rabb dosa yang berulang-ulang kami lakukan padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Kuatkan iman kami ya Allah agar kami bisa menjauhi maksiat. Kuatkan iman kami agar kami bisa menjauhi perbuatan hina dan nista. Hapuskan aib-aib kami ya Rabb. Jadikan umur yang tersisa ini menjadi umur yang penuh berkah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Wa yaqinan sadiqan. Keyakinan yang benar ya Allah. Wa qalban khasyian, dan hati yang selalu khusyuk bersamamu. Ya Allah, berikan ampunan bagi siapapun yang hadir ini ya Karim. Karuniakan ketenangan bagi siapapun yang hatinya selalu resah gelisah. Karuniakan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit kesulitan dan masalah ya Fattah. Karuniakan kecukupan bagi yang dililit hutang dan kekurangan ya Allah. Karuniakan pendamping terbaik bagi yang mendambakannya. Rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Karuniakan kesehatan bagi yang sedang sakit ya Syafi. Karuniakan keberkahan dari umur yang tersisa ini. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya doa yang Engkau ijabah, nikmatnya rizki yang halal barokah, nikmatnya istiqamah, dan nikmatnya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berkahi bangsa kami ini ya Rabb. Karuniakan para pemimpin yang takut kepadamu, para pemimpin yang adil, yang amanah, yang dapat jadi contoh kebaikan bagi kami, yang dapat membimbing negeri ini di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selamat jalan ibu-ibu sekalian. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.